Keterampilan penulisan terkait dengan kehumasan sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Jika boleh saya ingatkan, kawan-kawan kemarin ketika belajar tentang keterampilan secara tertulis, kemarin teman-teman membahas tentang bagaimana sebuah berita kehumasan itu bisa diproduksi, ya. Ternyata nggak cuma berita saja, tapi juga ada beberapa yang bentuknya itu dia tidak hanya tertulis, tapi informasinya itu bisa disampaikan. Ada beberapa yang sifatnya berupa infografis, ya, kalau kekinian. Ternyata juga ada beberapa yang ditempatkan tidak hanya sebuah koran, tidak hanya pada sebuah tabloid, tetapi juga medianya sekarang itu bentuknya macam-macam. Ada yang namanya media sosial sekarang, ya, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ternyata semuanya itu bisa digunakan sebagai kanal-kanal untuk menyampaikan berita atau informasi yang kita susun terkait dengan berita kehumasan dari organisasi tempat kita bekerja. Nah, ngomong-ngomong tentang media, terus kemudian cara penulisan kehumasan, ada satu hal lagi yang teman-teman itu harus dalami, yaitu tentang sasaran kehumasan. Nah, sasaran kehumasan ini itu artinya adalah ketika kita ini memproduksi sebuah berita, memproduksi sebuah informasi, nah sebetulnya informasi ini itu ditujukan kepada siapa? Mari kita kaji mengenai sasaran publik dalam kehumasan. Sasaran publik kehumasan ini adalah orang-orang atau siapa saja yang nanti akan kita sasar ketika kita ingin memberikan informasi terkait dengan informasi kehumasan. Sasaran publik ini erat kaitannya dengan media publikasi. Nah, apakah sasaran publik kehumasan itu? Sekali lagi, ini adalah orang-orang yang memang itu ada di sekitar organisasi kita dan mereka itu sering bersinggungan dengan organisasi kita ini. Sasaran publik kehumasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah publik internal, yang kedua adalah publik eksternal. Publik internal ini terdiri dari employee relation atau hubungan dengan para karyawan, dan juga yang kedua adalah stakeholders relation, hubungan dengan mereka para pemegang kekuasaan. Untuk publik eksternal itu adalah jelas orang-orang yang memang berada di luar perusahaan kita. Siapakah mereka? Media relation, hubungan dengan para awak media. Terus kemudian customer relation, hubungan dengan para konsumen kita. Government relation, hubungan dengan para orang-orang yang ada di pemerintahan. Kemudian ada community relation, hubungan dengan para masyarakat luas yang memang mereka itu berdampak secara langsung atau tidak langsung dengan organisasi kita. Mari kita bahas untuk yang pertama, yaitu publik internal kehumasan. Terdiri dari employee relation dan juga stakeholders relation. Untuk yang employee relation itu tujuannya adalah supaya pegawai dalam mereka bekerja itu merasa dihargai. Sebagai seorang manusia, mereka juga butuh untuk dihargai, butuh untuk diajak berkomunikasi, dan juga butuh untuk diajak berdiskusi tentang sebuah kebijakan. Mereka tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi lebih kepada saya sebagai orang manusia itu juga kepengen dihargai dalam perusahaan ini. Sehingga employee relation ini adalah bertujuan menjaga hubungan baik antara manajer dan karyawan. Sehingga kalau ketika bagian manajer itu mereka memiliki peraturan-peraturan baru yang harus disosialisasikan, atau kemudian ada informasi baru yang memang harus diinformasikan kepada mereka, salah satunya ini adalah menggunakan bagian kehumasan untuk menyampaikan kepada mereka. Nah, caranya adalah bagaimana? Caranya salah satunya ada menggunakan dengan kotak saran. Kotak saran ini itu digunakan untuk menyambung aspirasi dari para pegawai kepada para manajer, atau bisa juga menggunakan surat edaran, surat pengumuman, majalah dinding, atau papan informasi yang tertera di perusahaan. Berbeda dengan stakeholders relation, untuk hubungan yang memang ini harus dijalin kepada para pemegang kekuasaan, tujuannya adalah mempererat hubungan kepada mereka yang memang memiliki tugas untuk menjalankan perusahaan. Ketika perusahaan kita sudah besar, para pemilik perusahaan ini tentu bukan hanya satu orang, tapi mereka terdiri dari beberapa jajaran direksi. Ada direktur bagian keuangan, ada direktur bagian sales, ada direktur bagian operasional, dan ada direktur bagian-bagian yang lain. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memang pemangku kepentingan
artinya mereka adalah para manajer. Nah, untuk menjaga hubungan baik, maka dibuatlah laporan secara berkala, misal. Lalu kemudian mungkin akan diadakan pertemuan rutin antar sesama manajer. Mari kita lihat antara si employee relation dan stakeholders relation, caranya ini mereka memiliki cara yang berbeda. Kalau tadi saya sebutkan cara untuk yang employee relation itu bisa hanya menggunakan surat edaran, papan pengumuman. Tapi kalau untuk yang stakeholders relation itu tidak bisa seperti itu. Karena sekali lagi mereka ini adalah dua bagian yang berbeda. Satu adalah karyawan, yang kemudian stakeholders ini adalah mereka para bos yang ada di perusahaan kita. Sehingga caranya pun harus dibuat dengan cara yang elegan. Nah, kemudian yang kedua, publik eksternal humas ini adalah publik yang memang ada di luar organisasi kita. Sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di luar organisasi itu adalah mereka masyarakat secara sasaran eksternal kehumasan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang atau semua pihak yang berada di luar organisasi, dan mereka itu kerap kali berhubungan dengan organisasi kita ini. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama ada konsumen. Jelas, konsumen itu dari perusahaan adalah sasaran paling utama. Jadi, yang harus dibangun hubungan baik yang utama adalah konsumen. Karena ada istilah yang menyebutkan pembeli adalah raja. Nah, kita nanti caranya menjembatani hubungan ini adalah dengan cara menampung kritik dan saran yang kaitannya adalah dengan produk yang kita miliki. Nah, jika ternyata ada kabar baik atau mereka itu memberikan respon positif yang baik tentang produk kita bisa menyebut itu sebagai testimoni yang positif. Nah, ketika kita mendapatkan testimoni yang positif, itu kita wajib untuk mengabarkan ulang kepada masyarakat luas yang ada di luar sana. Sehingga cara inilah yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki bisnis online shop. Mereka itu memposting testimoni positif. Supaya apa? Mempengaruhi orang-orang yang sedang membaca, sehingga mereka tambah yakin untuk membeli produk yang sedang mereka lihat itu. Kemudian yang kedua, ini ada media atau awak media. Awak media ini adalah partner pemberitaan organisasi. Mereka bisa dari wartawan koran, wartawan televisi, radio, dan juga yang terkini adalah ada influencer ya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan saya kemarin. Jika suatu kampus atau program studi katakanlah seperti itu, mereka memiliki suatu keunggulan, mereka itu tinggal mengontak salah satu awak media yang mereka kenal. Jika mereka mengundang wartawan dari koran, maka nanti mereka akan datang melakukan peliputan, beritanya nanti akan terjadi secara tertulis. Kalau nanti mereka mengundang ada kenalan wartawan televisi, maka wartawan ini akan datang melakukan peliputan, hasilnya nanti adalah berupa video. Radio pun demikian. Kalau influencer, sekarang itu kita sering istilah ada paid promote ya. Nah, itu adalah para influencer. Kita meminta mereka untuk mengabarkan kepada para followers mereka bahwa organisasi kita itu memiliki program-program yang bagus. Nah, kemudian yang ketiga ini ada aspek pemerintah. Pemerintah ini bisa pusat dan juga pemerintah daerah. Kita harus memberikan perhatian khusus kepada mereka-mereka yang ada di jajaran pemerintah, karena pemerintah ini adalah orang-orang yang memang selalu membuat kebijakan secara lingkup nasional. Bisa dengan cara, contoh hal yang kecil adalah memberikan ucapan selamat ketika ada pelantikan pejabat. Itu kenapa ketika ada suatu pelantikan atau ada suatu acara, baik itu yang sifatnya gembira atau bersifat duka, organisasi yang mengenal sosok tersebut biasanya akan mengirimkan berupa ucapan ya, bisa berupa karangan bunga, terus kemudian hal-hal yang lain, menuliskan di surat kabar, terus kemudian mereka membuat suatu postingan yang sifatnya memberikan ucapan selamat. Nah, itu adalah salah satu cara kita membuat hubungan yang baik dengan para pemerintah. Bisa juga mengundang para pejabat ini ketika organisasi kita memiliki sebuah acara. Mereka berkenan datang, mereka mengenal perusahaan kita, lalu mereka memiliki kesan yang baik, maka ketika nanti mereka membuat suatu kebijakan, mereka membutuhkan suatu partner itu diambilkan dari organisasi kita. Kemudian ada aspek masyarakat. Masyarakat ini adalah aspek yang memang terdampak paling luas dari kegiatan organisasi kita, sehingga
pemerintah itu mempersyaratkan organisasi atau perusahaan itu harus membuat corporate social responsibility. Artinya ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan, disingkat sebagai CSR. Titipan dari pemerintah itu sudah dibuatkan peraturan perundang-undangnya, minimal 20% dari keuntungan perusahaan itu harus digunakan untuk kegiatan CSR di masyarakat yang memang terdampak dari kegiatan perusahaan mereka. Jadi saya ambil contoh, misal kita memiliki perusahaan garment, terus kemudian mesin produksi kita itu berjalan selama 24 jam non-stop dan menghasilkan suara yang bising, lalu kemudian menghasilkan polusi yang itu berdampak pada lingkungan sekitar. Nah, kita itu diwajibkan untuk memberikan CSR kepada para masyarakat di sekitar perusahaan. Bentuk CSR itu apa? Macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan. Contoh, misal kegiatan sosial itu bisa mengadakan kegiatan massal, pasar murah, pembagian air bersih ketika musim kemarau sedang berlangsung, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kegiatan yang disasar untuk mereka masyarakat sekitar yang memang terdampak secara langsung dengan kegiatan perusahaan kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi kehumasan itu kepada mereka supaya pesan kita itu tersampaikan, supaya citra positif yang kita inginkan itu betul-betul terjadi. Nah, jika saya gambarkan, perusahaan ya atau juru bicara atau bagian kehumasan jika ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat umum, jangan langsung disampaikan secara langsung atau belak-belakan. Kita harus memilih ada perantaranya. Apakah itu? Perantaranya adalah media. Media ini nanti bermacam-macam bentuknya. Ini adalah kendaraan yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi kepada para khalayak luas. Nah, media ini kalau kita breakdown ke bawah, ada media cetak, baik itu berupa koran, pamflet, buletin. Kemudian ada media online, semua informasi yang basicnya adalah dengan berselancar melalui internet. Contoh website, media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube sekarang ya. Nah, itu semuanya adalah media online. Ada broadcasting media, media penyiaran, TV, radio, outdoor media, itu berupa baliho, spanduk, poster yang terbentang di jalan-jalan yang di lingkungan kita, itu adalah outdoor media, media yang ada di luar. Kemudian ada satu lagi, special event. Special event ini adalah bisa berupa open house, seminar, workshop ya. Nah, di antara kesemua media ini kita harus pilih yang mana? Pilih yang memang paling cocok dengan desain berita humas yang ingin kita sampaikan. Nah, dari mana kita bisa tahu salah satu media ini adalah yang paling cocok? Cara menganalisisnya adalah ini. Pilih mana media yang memang paling efektif dan paling efisien. Kemudian sebisa mungkin sampaikan gagasan itu dengan simple, dengan sederhana, jangan bertele-tele ya. Kemudian yang ketiga, dukung dengan tampilan atau desain yang menarik. Jika itu adalah berupa artikel di koran, artikel itu harus ada mungkin gambar-gambar yang membuat orang itu merasa tertarik. Kalimatnya jangan panjang-panjang, pendek tetapi langsung mengena. Jika itu dibuat dalam postingan Instagram, berarti gambar itu harus menarik ditambah dengan caption yang juga bisa memberikan keterangan-keterangan yang mumpuni. Jika itu dipilih dalam media YouTube ya, berarti tampilannya secara video itu juga harus bagus. Tidak terlalu panjang, tidak membosankan, tidak monoton, tetapi orang itu betah untuk nonton. Nah, kemudian yang keempat, menjangkau semua lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat ini tentunya berhubungan dengan yang kelima, sesuai dengan target sasaran kehumasan. Karena beda sasaran itu beda medianya. Yang paling penting adalah konten itu disesuaikan dengan media. Jadi tidak boleh asal-asalan. Nah, ini yang tadi saya maksud sebagai beda sasaran, beda juga medianya. Mari kita lihat hubungan media kehumasan jika dikaitkan dengan sasaran publiknya. Saya ingatkan kembali kawan-kawan,
sasaran publik kehumasan itu ada publik internal dan juga ada publik eksternal. Orang-orang yang ada di dalam perusahaan dan ada yang di luar perusahaan. Untuk yang di publik internal, kegunaannya adalah sebagai penjelas kebijakan perusahaan untuk membangun keterbukaan pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, bisa untuk menyampaikan berita dari bagian personalia. Yang keempat, bisa kaitannya dengan sosialisasi peraturan. Nah, kalau kegunaannya seperti ini dan sasarannya adalah sasaran publik internal, maka medianya yang paling tepat adalah jurnal, website internal, majalah, buletin, mading, kotak saran, dan gathering. Gathering ini adalah acara kumpul ya. Jadi kadang kalau suatu kantor organisasi itu ada piknik bersama, itu namanya gathering ya. Gathering ini juga bukan hanya sekedar melepas penat, hura-hura saja, tetapi di dalamnya pasti nanti dibentuk suatu desain acara yang digunakan untuk mempererat hubungan antar karyawan dan juga sekaligus digunakan oleh para manajer untuk menyampaikan informasi terbaru terkait dengan kebijakan-kebijakan atau arah dari perusahaan. Nah, mari kita lihat untuk publik eksternal, kegunaannya itu adalah menyebarkan informasi ke pihak luar dengan tujuan membangun citra yang positif. Ingat ya, ini adalah orang-orang yang ada di luar perusahaan. Medianya apa? Bisa menyelenggarakan pameran, menyelenggarakan sponsor, seminar, konferensi pers, bisa pasang baliho, bisa sebar pamflet, dan juga bisa mengadakan open house. Jadi kadang kalau misal kita ada sekolahan, mereka mengadakan open house itu mengundang orang-orang luar untuk datang ke sekolahan kita, itu bukan tanpa maksud. Artinya orang-orang umum itu boleh datang ke kantor kita, ke sekolahan kita, supaya nanti mereka paham proses dari organisasi kita itu menyelenggarakan program itu dengan bagaimana, caranya seperti apa, menarik atau tidak. Nah, itu dikemas dalam bentuk open house. Mereka datang, mereka menyaksikan sajian, suguhan yang kita berikan anak-anak kita, itu kemudian mereka punya impresi yang baik ya. Seperti itu.